Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Pada kajian ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Mizpah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem sesi ke-6. Baik, mari kita mulai. Dan para anggota dewan ini harus bersedia duduk bersama di dalam sebuah diskusi keagamaan yang dilakukan secara berkelanjutan, secara terbuka, dan secara terperinci dalam membahas tentang nubuat-nubuat dari ajaran Muslim, nubuat-nubuat dari ajaran Yahudi, dan nubuat-nubuat dari ajaran Kristen yang dinilai membahas perihal keberadaan dan tata cara pengelolaan serta tata cara pembagian lokasi-lokasi yang berada di komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes, khususnya di masa setelah orang-orang Israel pulang dari negara-negara perantauan ke wilayah Israel dan orang-orang Israel sudah kembali berhasil mendirikan negara Israel yang berdaulat secara penuh, dan di masa setelah umat Yahudi ingin membangun kembali komplek peribadatan suci Mizpah Yehuwa yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi. Setelah keberadaan lembaga Dewan Perwakilan dari para tokoh umat Muslim, para tokoh umat Yahudi, serta para tokoh umat Kristen yang merasa dirinya memiliki keterikatan yang sangat kuat untuk menemukan titik damai dari sengketa kepemilikan dan pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes itu terbentuk. Maka baik dari pihak Dewan Perwakilan kaum Yahudi, dari pihak Dewan Perwakilan kaum Muslim, maupun dari pihak Dewan Perwakilan kaum Kristen harus benar-benar secara jujur dan terperinci serta mendetail menyampaikan serta menerangkan gambaran singkat tentang tata cara pengelolaan komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes yang mungkin sudah Tuhan uraikan secara agak terperinci di dalam kitab Perjanjian Lama, baik itu kitab Taurat Musa, kitab Mazmur atau Zabur, Amsal Salomo, dan kitab-kitab para nabi Yahudi yang juga menjadi pengenap ajaran Taurat, kitab Perjanjian Baru, kitab suci Al-Quran, serta melalui kalimat-kalimat keagamaan yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad, juga melalui kalimat-kalimat keagamaan yang terdapat di dalam suri tauladan beberapa sahabat Nabi Muhammad yang memang benar-benar sudah Nabi Muhammad nubuatkan sebagai pemberi keadilan. Selanjutnya, yang perlu dipahami dan perlu dilakukan oleh para anggota delegasi Dewan Perwakilan Umat Muslim dalam perkara mencari titik damai dari keberadaan umat Yahudi yang ingin membangun kembali Mizpah Yehuwa ketiga di lokasi yang secara sepintas terlihat tepat berada di lokasi komplek Masjidil Aqsa yang di masa sekarang sudah berdiri beberapa bangunan besar yang hampir semua lokasinya diklaim sebagai komplek ibadah suci khusus bagi umat Muslim, kecuali tembok ratapan, adalah sebagai berikut. Para Muslim yang ingin meluruskan perihal hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes yang di masa sekarang di lokasi tersebut sudah berdiri bangunan Masjid Al-Qibli, Kubah Al-Sakra, serta beberapa bangunan lainnya itu harus menganalisa dan menyampaikan secara jujur perihal semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, juga kalimat-kalimat keagamaan yang memang disampaikan oleh beberapa sahabat Nabi Muhammad yang memang benar-benar telah Nabi Muhammad nubuatkan sebagai seorang pemberi keadilan dalam perkara hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Mizpah Yehuwa versi Herodes yang berada di Kota Tua Yerusalem. Lihat kajian berikut. Secara Muslim, Masjid Al-Aqsa secara harfiah maksudnya adalah masjid terjauh. Maksudnya adalah Masjid Al-Aqsa
sebenarnya merupakan masjid yang Allah putuskan sebagai lokasi masjid yang letaknya paling jauh dari arah Ka'bah yang berada di Makkah ke arah lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa yang boleh dimiliki dan boleh dibangun menjadi sebuah masjid oleh para muslim. Karena Masjid Al-Aqsa sudah Allah putuskan sebagai lokasi masjid yang letaknya paling jauh dari arah Ka'bah yang berada di Makkah ke arah lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa yang boleh dimiliki dan boleh dibangun menjadi sebuah masjid oleh para muslim, maka hal itu secara terang menegaskan bahwa sebenarnya khusus di lokasi-lokasi yang berada di dalam komplek Masjidil Aqsa atau lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes atau komplek Al-Haram Asy-Syarif atau komplek Temple Mount, Allah melarang umat muslim memiliki atau membangun tempat peribadatan bagi umat muslim di lokasi yang letaknya di sebelah utara dari bangunan Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Lihat gambar berikut. Ini adalah gambaran ilustrasi komplek Masjidil Aqsa. Jika dilihat dari arah Mekah ke arah lokasi komplek Masjidil Aqsa yang di masa lalu merupakan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes. Ini adalah peta Timur Tengah. Disinilah letak Ka'bah yang berada di Mekah. Ini kota Yerusalem. Di kota Yerusalem inilah terdapat lokasi komplek Masjidil Aqsa yang di masa lalu merupakan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes. Di lokasi yang berada di sisi selatan dari lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes inilah Khalifah Umar bin Khattab membangun Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Dan lokasi di bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi Masjid Al-Aqsa. Ternyata melalui surat Al-Isra ayat 1, Tuhan tegaskan sebagai lokasi terjauh dari arah Mekah ke lokasi komplek Masjidil Aqsa atau ke lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes yang boleh dijadikan sebagai lokasi tempat ibadah bagi umat muslim atau boleh dibangun menjadi masjid oleh umat muslim. Jadi melalui surat Al-Isra ayat 1, sesungguhnya Tuhan sudah secara tegas melarang orang-orang muslim mendirikan tempat ibadah di lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes atau di lokasi komplek Masjidil Aqsa yang lokasinya terletak di sebelah utara dari Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli. Karena melalui surat Al-Isra ayat 1, Tuhan sudah menegaskan bahwa Masjid Al-Aqsa merupakan lokasi terjauh dari arah Ka'bah yang berada di Mekah ke sebuah lokasi yang dilarang dibangun menjadi tempat ibadah oleh umat muslim. Maka hal itu berarti melalui surat Al-Isra ayat 1, sebenarnya Allah sudah secara tegas melarang lokasi-lokasi di bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes, atau Allah melarang lokasi di komplek Masjidil Aqsa yang berada di sebelah utara dari Masjid Al-Qibli atau Masjid Al-Aqsa dibangun menjadi lokasi tempat ibadah bagi umat muslim. Jadi, sebenarnya Tuhan sudah melakukan pemetaan yang jelas bahwa hanya di lokasi-lokasi yang berada di sisi selatan dari lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yewa versi Herodes lah orang-orang muslim boleh membangun tempat ibadah. Dan lokasi ini oleh orang-orang muslim sudah dibangun menjadi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, halaman-halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuknya. Perlu umat muslim ketahui, lokasi-lokasi yang berada di sebelah utara dari Masjid Al-Qibli, halamannya, taman-tamannya, dan akses pintu masuk ke Masjid Al-Qibli yang di masa sekarang di lokasi tersebut sudah berdiri bangunan Kubah Al-Sakrah atau Dome of the Rock serta beberapa bangunan yang ada di sekitarnya
Juga beberapa bangunan gapura yang mengelilingi lokasi Kubah Al-Sakrah ini sebenarnya di masa lalu merupakan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa yang pertama yang dikenal sebagai Misbah Salomo berada. Dan di lokasi Kubah Al-Sakrah inilah terdapat batu suci Holy of Holies atau Kodes HaKodashim yang selamanya akan dijadikan sebagai lokasi komplek peribadahan suci oleh orang-orang Yahudi dan selamanya akan menjadi kiblat bagi orang-orang Yahudi dalam beribadah kepada Yehuwa. Melalui kitab Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2, Tuhan menegaskan bahwa nanti setelah bangsa Israel pulang dari negeri-negeri perantauan dan bangsa Israel kembali berhasil mendirikan negara Israel yang berdaulat secara penuh, maka Tuhan memerintah kepada orang-orang Yahudi untuk membangun kembali Misbah Yehuwa ketiga di bekas lokasi reruntuhan Misbah Yehuwa yang pertama yang berada di kota tua Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi dilarang mengutak-atik lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan halaman sebelah luar sisi selatan dari Misbah Yehuwa yang pertama. Karena lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Misbah Yehuwa yang pertama itu, melalui kitab Wahyu Yohanes pasal 11 ayat 1 dan 2 sudah Tuhan nubuatkan untuk diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan nubuat itu di masa sekarang tergenapi, di mana lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar sisi selatan dari Misbah Yehuwa yang pertama itu, di masa sekarang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang Muslim, dan orang-orang Muslim sudah membangun lokasi tersebut menjadi Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, halaman-halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuknya. Lihat kajian sejarah berikut. Pada tahun 638 Masehi, pasukan Madinah di era kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan wilayah Palestina. Lantas Umar bin Khattab datang ke Palestina. Pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab datang ke Palestina, tepatnya di Gereja Makam Kudus, untuk menerima penyerahan kunci Gereja Makam Kudus di Palestina, yang lokasinya cukup dekat dengan lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes. Ketika tiba datangnya waktu sholat, Khalifah Umar bin Khattab memanggil panglima pasukan Madinah untuk melakukan sholat berjamaah. Kemungkinan panglima Madinah yang dipanggil Khalifah Umar bin Khattab itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Lantas Uskup Sopronius yang saat itu menjadi penanggung jawab Gereja Makam Kudus mengundang panglima Madinah untuk melakukan sholat di dalam Gereja Makam Kudus. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab menolak ajakan tersebut sambil menjelaskan bahwa lokasi yang digunakan untuk melakukan sholat kali ini akan dijadikan sebagai tempat ibadah bagi orang Muslim. Maksudnya, lokasi yang Khalifah Umar bin Khattab dan para anggota pasukan Madinah gunakan untuk melakukan sholat berjamaah saat itu adalah lokasi yang nantinya akan dibangun menjadi sebuah masjid. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video sesi ke-7 sampai sesi ke-12. Terima kasih.